Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat semua, ketemu lagi dengan Vinatronic Channel. Kali ini saya akan sharing mengenai desain dan wiring diagram PLTS inverter 24 volt 1000 watt plus ATS PLN dengan mode kontrol kapasitas baterai. Jadi desain kita kali ini untuk area atau daerah yang sudah teraliri oleh listrik PLN. Jadi tujuan utamanya adalah untuk penghematan ya, artinya mengurangi tagihan listrik daripada PLN. Seperti itu teman-teman ya. Jadi penampakan panelnya adalah seperti ini teman-teman ya. Ada voltmeter AC, kemudian voltmeter DC, selektor. Kemudian karena ini dayanya lumayan besar, kita kasih fan pendingin ya. Jadi membuang panas daripada inverter. Ini diagramnya dari solar cell masuk ke panel, kemudian nanti ada daya penyimpanan ke baterai, kemudian ada output dari inverter ke beban pemakaian seperti itu. Oke, lanjut ya. Wiring diagramnya adalah seperti ini teman-teman. Jadi kita menggunakan SCC PWM 24 volt 50 ampere. Artinya SCC ini digunakan juga untuk rencana pengembangan ke depan. Jadi jangan sampai mepet, misalnya 10 ampere dan seterusnya. Suatu saat kita ingin menambah solar cell akan kesulitan nantinya. Makanya ini saya kasih 50 ampere. Jadi antara sumber sama beban itu harus mendekatin. Artinya supaya seimbang seperti itu teman-teman. Jadi kalau terlalu kecil nanti repot pengembangannya. Makanya ini saya kasih yang 50 ampere, 60 ampere juga boleh, atau 70 ampere juga boleh, seperti itu. Jadi intinya kalau lebih besar lebih bagus, supaya lebih mudah kita untuk improvement ke depan. Ini adalah inverternya ya, yang 24 volt 1000 watt. Nah ini ada MCB DC untuk nanti ke baterai. Ini MCB DC yang dari solar cell ya teman-teman ya, antara 10 ampere sampai 40 ampere tergantung daripada solar cell yang kita pasang nantinya. Selector switch, kemudian voltmeter AC, solar cell. Jadi solar cell ini adalah yang 24 volt 200 watt peak. Jadi maksimum 6 pcs atau 1200 WP nanti maksimum. Artinya kapasitas ini bisa di cover oleh SCC ini. Seperti itu teman-teman. Kemudian kita memerlukan baterai ya, baterai 100 Ah 2 buah. Nanti kita pasang secara seri supaya mendapatkan tegangan 24 volt. Nah ini maksimum bisa 400 Ah. 400 Ah 24 volt sama dengan sekitar ada 8 baterai ya teman-teman ya. Dipasang secara seri paralel. Artinya desain kita bisa ke arah sana. Jadi desain yang fleksibel untuk pengembangan ke depan. Kemudian fan pendinginnya ya. Kita menggunakan fan pendingin yang 24 volt. MCB AC-nya yang 4 ampere. Kemudian kita memerlukan relay control ya. Relay control untuk nanti ngontrol on off-nya inverter sama fan pendingin. Kemudian ini ATS relay. Jadi kita menggunakan Omron nantinya. Karena ini dayanya masih 1000 watt jadi tercover oleh relay Omron yang 10 ampere. Ini adalah terminalnya. Terminal ada dari sumber PLN kemudian ke beban. Oke, langsung wiringnya ya. Yang pertama dari SCC ini ke MCB sini, kemudian ke baterai. Dari poin baterai ini juga di cabang ke meter ya teman-teman ya. Seperti itu nantinya. Jadi negatifnya kita sambung ke baterai, kemudian kita menarik kabel lagi ya. 10 mili ke inverter. Kemudian di sini juga di tapping dengan voltmeter DC ya untuk monitoring tegangan baterai. Ini adalah SCC input positif masuk solar cell ya, ini yang saya maksud ya. Jadi nanti ini menyesuaikan, kalau misalnya ini baru satu solar cell maka kita kasih yang 10 ampere misalnya. Nanti kalau sudah 2 bisa 16 ampere, 3 dan seterusnya sampai maksimum 6 pcs. Ketika sudah kita pasang maksimum 6 pcs maka
MCB DC-nya adalah 40 ampere. Seperti itu teman-teman. Negatif disambung dari solar. Nah ini, jadi load on load off-nya ini kita masukkan di relay ini. Relay ini ya. Negatifnya ini masuk ke negatif relay. Dari positif tadi masuk ke terminal 4 dan 3 dari switch ini, baru ke coil relay ya, relay 24 volt. Jangan lupa tetap dikasih dioda ya untuk proteksi. Salah satu kontak relay ini masuk ke fan pendingin. Kemudian negatifnya disambung ke inverter. Kemudian kontak satunya daripada relay ini adalah untuk on off inverter ya teman-teman ya. On off inverter. Ini adalah power input dari PLN ya, listrik utama. Terminal nomor 4 sama 5. Kemudian ini adalah output dari inverter ya, masuk MCB 4 ampere, baru masuk terminal 3. Dari 3 di jumper kedua, ini adalah coilnya relay ya. Kemudian outputnya inverter satunya masuk ke terminal 6 ya, di relay ini. Kemudian di jumper ke coil nomor 7. Jadi coil nanti dapat tegangan dari inverter 220 volt AC. Kemudian groundnya ya, ground jangan lupa dipasang, groundnya inverter masuk di terminal ground ini sama ini digabung ya, nanti ini masuk dari sumber PLN masuk di sini groundnya, jadi digabung. Kemudian di sini ground ke beban. Nah ini ya, ini kabel beban dari terminal 1 ke pas yang di sini. Kemudian dimasukkan ke meter. Kabel yang netral masuk di sini terminal ini ya. Kemudian disambung ke meter AC. Ya ini ya teman-teman, ini relaynya ya. Relay ini atas fungsinya untuk switching power dari inverter maupun PLN yang dialirkan ke beban ini. Jadi kita menggunakan relay MKS2P. Itu tegangan coilnya adalah 220 volt AC, kemudian rating kontaknya 10 ampere. Jadi masih mampu mengcover daya yang dialirkan oleh inverter ini atau dari PLN ya. Seperti itu teman-teman. Oke, dari sini kita lihat, kita analisa cara kerjanya ya, seperti biasa. Kita setting-setting di sini sesuai yang kita inginkan di SCC PWM-nya. Kemudian dari solar cell masuk ke CC input, masuk ke baterai. Jadi kita menggunakan baterai 24 volt sistemnya. Kenapa? Harapannya supaya kabel ini nggak terlalu besar. Kalau misalnya kita menggunakan yang 12 volt 1000 watt, maka ini akan besar sekali nih kabelnya ya, karena arusnya akan besar. Artinya daya dibagi 12 volt akan tinggi. Makanya saya menggunakan 24 volt untuk 1000 watt ini supaya kabelnya kecil ya. Kabel yang kesini kecil. Kemudian dari baterai ini kan jalur ke charging ya yang ini ya. Nah ini kemudian ada jalur ke inverter. Jadi positif dari poin ini masuk ke inverter. Negatif masuk ke baterai langsung. Jadi inverter ini langsung nyambung ke baterai sebenarnya. Seperti itu, jadi ngelewatin proteksi ini MCB ini. Kemudian sistem kontrol load unloadnya dari sini itu dimasukkan ke coil ini. Ketika kita nyalakan posisi on, maka ketika di load on, maka dia akan energize atau menyalakan relay ini. Ketika load on ya, ketika load on relay ini nyala, kontak ini masuk sehingga ini menyalakan fan pendingin. Kemudian kontak ini juga masuk nomor 5 dan 9 sehingga dia menyalakan inverter. Jadi switch yang di sini nih dijumper dengan kabel kecil ya, 1 mili nggak apa-apa, masuk relay terminal 5 sama 9. Tujuannya untuk kontrol on off-nya relay
on off-nya inverter plus on off-nya fan. Jadi relay ini, jadi dari load on-nya atau load off-nya dari sini kontrolnya. Nah, ketika ada di sini posisi load on, kemudian di sini juga sudah on, maka inverter ada tegangan. Ketika inverter ada tegangan, maka outputnya ini langsung akan mengenergize relay ini. Jadi ketika terminal nomor 3 sama 6 ini ada tegangan, maka 2 sama 7 juga ada tegangan AC. Sehingga relay ini kontaknya pindah. 1 masuk ke 3, 8 masuk ke 6. Sehingga dia switching. Ketika tegangan sudah rendah, maka inverternya akan di-off-kan. Karena apa? Ketika load off, maka ini sudah nggak ada tegangan lagi yang ngontrol relay ini, sehingga relay ini akan buka dua-duanya. Jadi inverter stop atau padam, fan juga mati, seperti itu. Dan dia relay ini akan kembali ke jalur utama ya, jalur PLN lagi. Jadi ketika relay ini kondisi de-energize atau tidak bertegangan, maka 1 nyambung ke 4, 8 nyambung ke 5. Nah ini kemana? Ke PLN. Jadi kondisi dia de-energize, maka listrik PLN lah yang dialirkan ke beban. Seperti itu teman-teman. Jadi secara desain, kalau kita nanti ke depannya mengimprove sampai maksimum 1200 WP, maka perakiraan listrik yang kita dapatkan adalah ini ya teman-teman ya. Total daya yang bisa kita dapatkan maksimum bisa 8400 watt jam per hari. Ini kondisi normal ya. Kondisi terang, tidak ada mendung dan sebagainya. Kemungkinan bisa mencapai 8400 watt jam. Artinya kalau kita misalnya menggunakan beban 500 watt, maka bisa tahan sampai dengan 16 jam ya. Jadi cukup lumayan penghematannya kalau kita akan membangun sistem PLTC sesuai desainnya. Kemudian ini juga sampai 400 Ah ini, 24 volt. Oke teman-teman, kita lanjut untuk masalah estimasi biayanya ya. Ini kita lihat. Ini komponen-komponen yang dibutuhkan. Panel box, kita cari agak gede supaya agak longgar. Solar cell, harga satunya perkiraan sekian. Kemudian SCC-nya sekian. Inverter yang 1000 watt Prussian wave sekian. MCB DC anggap aja 40 ampere kali 2 ya. Sebenarnya 10 ampere pun sama harganya kurang lebih. MCB AC, digital meter DC, kemudian juga digital meter AC, selektor, baterai kering ya. Itu yang biasa aja, harganya sekitar 1,5. Kalau 2, karena dirangkai seri maka 3 juta ya teman-teman ya. Relaynya yang 24 volt harga sekian. Nah, relay omronnya ya yang ori kurang lebih harganya sekian, yang original. Jadi kalau beli yang original supaya awet ya, kontaknya juga awet. Kabel dan lain-lain anggap aja ya 200.000 lah. Jadi total biaya ketika kita membangun PLTS ini adalah sekitar 7,9 juta. Itu dengan catatan solar cell-nya baru 1, baterai baru 2 ya, seperti itu teman-teman. Jadi itu teman-teman ya estimasi biayanya. Wah, jadi bisa dikembangkan ke depan bertahap sesuai dana yang kita punyai. Oke teman-teman ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada saran, komentar atau pertanyaan silahkan tulis dan ketik di kolom komentar ya. Nanti kita akan diskusi di situ. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.